Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui 3 dosa besar sepanjang sejarah dalam Islam: membunuh, syirik, serta durhaka. Islam memerintahkan umatnya untuk beribadah dan menghindari perbuatan dosa. Meskipun manusia tidak ada yang sempurna serta pernah melakukan kesalahan, namun perlu diketahui bahwa perbuatan dosa pun terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Allah akan mengampuni dosa kecil sering dengan amalan baik yang dilakukan hamba tersebut. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya, dosa kecil yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, beliau bersabda, antara sholat 5 waktu, antara sholat Jumat dan 1 Jumat berikutnya, antara Ramadan yang 1 dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa kecil selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, dosa besar Allah tidak akan mengampuninya kecuali hamba tersebut bertaubat nasuha, menyesal dan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Perbuatan besar akan mengantarkan seseorang ke neraka. Karena itulah seorang muslim harus mengetahui dan menghindari dosa-dosa besar berikut ini. Yang pertama, syirik. Syirik adalah dosa besar dalam Islam. Kesalahan orang yang melakukan syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, amalan salehnya di masa silam juga akan dihapus karena kesyirikan yang ia lakukan. Secara definitif, syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dosa syirik ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 47. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa nomor 4 ayat 48. Dosa syirik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, syirik besar adalah perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, seperti menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, atau meyakini keberadaan dewa-dewi sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik besar juga dilakukan ketika seseorang meminta doa atau munajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti ke pohon keramat, memasang sesajen ke sungai, gua dan sebagainya. Orang yang melakukan syirik besar
lazimnya mengingkari sifat-sifat suci Allah Subhanahu wa taala, seperti menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, meniadakan kekuasaan Allah, dan sebagainya. Orang yang melakukan perbuatan syirik besar dengan sengaja, maka statusnya sudah murtad dan tidak sah dianggap sebagai bagian dari umat Islam. Kedua, syirik kecil juga dikenal dengan sebutan syirik tersembunyi, karena seseorang seringkali tidak sadar sudah melakukan perbuatan tersebut. Syirik kecil artinya menyandarkan sesuatu kejadian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh syirik kecil adalah ketika seseorang menyatakan bahwa jika saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Dari sini, komentar di atas mengisyaratkan bahwa kesembuhannya dari penyakit atau kecelakaan disebabkan karena bantuan dokter tersebut, serta tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Seringkali, syirik kecil terbentuk ria, melakukan sesuatu perbuatan baik, termasuk ibadah, namun dengan tujuan ingin dipuji atau dipandang baik oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat, tak kalah memberikan balasan atas amal-amal manusia. Pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, larangan membunuh. Dosa besar setelah riya adalah dosa membunuh manusia. Dalam Islam, pembunuhan adalah kejahatan besar yang berdampak luas, bahkan dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok, sehingga peperangan dalam skala besar. Larangan membunuh ini tertera dalam surah Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Maidah nomor 7 ayat 32. Analogi pembunuhan satu orang dianggap membunuh seluruh manusia ini sangat tepat ketika disandingkan dengan pemantik kasus beli perang dunia yang disebabkan oleh pembunuhan Archduke Franz dan Ferdinand dari Austria dan istrinya. Karena pembunuhan itulah Perang Dunia I dimulai yang mengakibatkan sekitar 9 juta nyawa melayang sia-sia. Kendati pembunuhan amat dicekam Islam, terdapat 2 pembunuhan yang dibolehkan, yaitu pembunuhan pelaku kriminal, hukuman mati, sesuai regulasi suatu pemerintahan. Selanjutnya, yaitu pembunuhan dalam kasus perang. Ketika suatu negara atau komunitas tertentu diserang, mau tidak mau, mereka harus mempertahankan wilayah mereka. Dalam kasus ini, pembunuhan dibolehkan karena dalam situasi terdesak. Dan yang ketiga, minum minuman keras atau obat-obat terlarang. Minuman keras dan narkoba mengandung zat adiktif yang dapat menurunkan kesadaran pengonsumsinya. Islam melarang umatnya mengonsumsi minuman keras dan narkoba, baik itu dalam kadar banyak atau hanya sedikit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap yang memabukkan disebut kamar atau minuman keras, dan tiap-tiap kamar hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Inti kamar adalah aspek memabukkan dari zat tersebut, baik itu dalam bentuk minuman atau wujud lain yang dapat mempengaruhi akal pengonsumsinya.
Karena itu juga penyalahgunaan obat-obatan termasuk dalam kategori khamar. Segala bentuk khamar, minuman keras, atau obat-obat terlarang seperti anggur, tablet, pil, bentuk sigaret yang dihisap, disuntikan, dan sebagainya, apabila memabukkan atau menghilangkan akal, tergolong khamar yang diharamkan Islam. Yang keempat, judi. Judi adalah segala bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga, dilakukan berdasarkan spekulasi dan tebakan. Contoh laku judi adalah bermain dadu, kartu, judi bola, bertaruh kemenangan dari tim olahraga, sabung ayam, dan lain sebagainya. 3 unsur suatu perbuatan bisa dikatakan judi adalah adanya suatu permainan. Kemudian hasilnya diperoleh secara spekulatif dan untung-untungan. Terakhir harus ada barang berharga yang dipertaruhkan bagi pemenang permainan tersebut. Allah melarang perbuatan judi berdasarkan firman dalam surah Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah nomor 5 ayat 90. Yang kelima, mencuri. Mencuri adalah salah satu dosa besar yang dilarang Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mencuri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah. Biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Larangan mencuri dalam Islam ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Pahala kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 188. Dan yang terakhir, nomor 6, durhaka kepada orang tua. Islam memerintahkan umatnya untuk berbakti pada orang tua, karena jasa ibu dan bapak sangat besar kepada anaknya. Karena itu, melanggar perintah Allah tersebut dan berlaku durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang mengiringi dosa syirik. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, syirik, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa video kali ini sudah cukup. Semoga bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.